Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu Rahayu Rahayu. Oke, berjumpa kembali bersama Joko Umbaran 57 Podcast ya. Malam hari ini temanya apa Mas Amin? Dari saya sendiri atau dari teman-teman kru, banyak sekali pertanyaan tentang Sastro Jendro Hayuningrat. Yang dimaksud dengan Sastro Jendro Hayuningrat yang saya pelajari ini ya. Iya. Maksud saya bukan dari banyak sumber. Ini kisahnya bayi dalam kandungan itu umur 3 bulan Mas Amin. Kurang lebih 3 bulan itu ya. Lebih 3 bulan. Jadi roh itu kan ditiupkan Mas Amin. Masuk ke janinnya. Mau lahir itu Mas Amin. Apa kalau bilang orang Jawa uat. Dalam keadaan orang tua uat atau mau mengeluarkan janin itu kan ya. Di situ ada peran penting sang gaib ya. Untuk Sastro Jendro sendiri itu wujudnya atau bentuknya seperti apa Kang? Itu roh ya seperti wujud jabang bayi itu kan. Wujudnya roh Seperti menyerupai si jabang bayi itu sendiri Kang ya. Oh. Jadi ada Sastro Jendro, ada Hayuningrat. Nah, untuk Hayuningrat sendiri Kang. Jadi ini ada dua cahaya lah, Nur Muhammad sama Nurullah. Nurullah. Jadi yang dimaksud dengan Sastro Jendro ini tadi Kang, ini yang Nurullahnya. Sastro Jendro itu Nurullah dan Hayuningrat sendiri itu Nur Muhammad. Dua roh itu saling berkaitan Kang sebenarnya. Sebenarnya berada dalam diri jabang bayi itu sendiri sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali di dalam itu sedulur dalam satu kandungan itu. Si Sastro Jendro tadi ya, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Memanggil si jabang bayi. Ya cepat keluar, di sini banyak sekali warna-warni. Ketika jabang bayi itu keluar kok menangis itu karena apa Kang? Mencari teman-temannya tadi itu Kang. Mencari teman-temannya, sedulurnya semua itu. Sedulurnya itu semua kabur kanginan. Semua keluar. Hilang semua. Karena jagat kecil yang ada dalam kandungan tadi pecah. Sebelumnya ketika si jabang bayi itu dalam kandungan itu sedulur itu komplit semua ya. Banyak sekali. Menyatu dengan raga si jabang bayi itu. Tadi, ya. Ngaji ilmu ya. Pasti pertama mencari Hayuningrat dulu. Mencari Nur Muhammad dulu. Mencari Hayuningrat dulu. Baru kalau sudah ketemu nanti baru mencari si Sastro Jendro. Sebenarnya berarti semua makhluk khususnya manusia itu kan ya. Mulai dari kita lahir itu sudah kedunungan istilahnya ada Sastro Jendro dan Hayuningrat gitu ya. Dan ya sebenarnya orang bilang sebenarnya yang Hayuningrat itu Kang, sebenarnya kalau orang belajar spiritual itu yang dibilang laduni, ilmu laduni yang di Hayuningrat tadi itu. Istilahnya dari Nur Muhammad itu sendiri ya. Bilangnya dia ilmu laduni. Makanya kalau orang sudah ke tahapan ilmu laduni Kang, itu sudah tingkatan tinggi ya. Kan ada yang bilang Kang, kalau pangeran istilahnya kalau di bahasa Arabnya Gusti Allah gitu ya. Itu kan banyak yang mencari atau banyak yang bertanya sebenarnya di mana? Sebenarnya nggak di mana-mana. Sebenarnya dalam diri kita sendiri pun semua ada Kang ya. Kadang ada juga yang bingung mencari istilahnya mencari Tuhan ke ujung dunia pun nggak pernah ketemu, bahkan ada yang bilang Allah itu berada di arsy-Nya. Sebenarnya tetap berada di tubuh kita sendiri-sendiri. Makanya dia kalau bisa memahami cerita Sastro Jendro ini tadi pasti ketemu. Atau dalam bahasa Arabnya yang saya pernah dengar atau juga pernah ngaji sedikit-sedikit kan ya, Allah wujud kan, berarti wujud kan ada bentuknya ya.
itu mungkin salah satu, kalau menurut saya pribadi ya Allah wujud. Berarti jika Allah itu wujud, ada wujudnya, berarti di setiap diri kita itu pasti ada. Makanya wujudnya kita, karena kita bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, bisa bicara, bisa apapun, karena ada dalam diri kita. Itu sebenarnya kita cuman apa ya istilahnya, dititipi lah mungkin. Mas Amin dengar sastra Jendro dari mana? Boleh cerita dari orang-orang apa gimana? Kalau saya sendiri secara pribadi ya, mendengar sastra Jendro Hayuningrat itu dulu juga saya pernah belajar di salah satu orang tua lah istilahnya ya. Mungkin tapi dari belajar di situ belum pernah diulas atau dijabarkan. Cuman mendengar saja, dan saya sendiri penasaran apa sebenarnya sastra Jendro Hayuningrat sendiri, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Kang Joko Umbaran, merasakan apa yang saya cari selama ini. Mungkin juga berguna buat teman-teman atau sedulur Nusantara semua ya. Dari percakapan kita mungkin juga banyak manfaat atau apa istilahnya, pengalaman istilahnya, dan mungkin juga versinya dengan yang lain berbeda Kang ya. Banyak ada yang mengartikan, saya lihat di media sosial ya, sastra Jendro, ada yang bilang itu Mas, sesajen. sesajen. Ada yang bilang sesajen itu sastra Jendro. Mungkin kalau saya lihat di situ Kang ya, itu ada benernya juga. Karena di sajen itu ada berbagai macam bentuk atau simbol di situ Kang ya. Itu mungkin simbol yang ada dalam diri kita juga kan ya. Sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya lebih dalam lagi, kalau sastra itu pasti sastra, kitab kan itu. Kitab. Jadi sastra Jendro itu sakjroning indra. Di dalam indra itu diri kita ada indra. Nah, jadi ada suatu kitab yang ada di dalam indra, dalam diri kita ini, yang perlu kita buka, yang perlu kita pelajari. Makanya kalau di orang Jawa, kawruh Jawa, pasti pelajarilah diri kamu sendiri. Kalau dari versi Jawa sendiri, mungkin saya lebih banyak bisa menangkap atau mempelajari. Mungkin kalau dari segi keagamaan mungkin sama saja Kang, mungkin cuman caranya berbeda gitu kan. Nggak perlu ya Kang kita mencari Tuhan itu di mana. Ya perluannya gini Mas Amin, ada yang mendunungkan atau guru spiritual yang bisa mengarahkan sampai bertemu dengan si sastra Jendro Hayuningrat sendiri. Oke, untuk pertanyaan dari saya untuk Kakang Joko Umbaran, tadi kan sudah dijelaskan untuk serat itu kitab ya tadi ya, dan tentunya saya mau tanya untuk serat sastra Jendro Hayuningrat ini adalah bahasa yang diambil dari mana, atau cuma kiasan atau sanepo, dan tentunya serat sastra Jendro Hayuningrat adalah ajaran kebijaksanaan yang harus dimiliki manusia untuk merubah keburukan mencapai kemuliaan dunia akhirat. Ilmu sastra Jendro adalah ilmu makrifat yang menekankan sifat amar ma'ruf nahi mungkar, sifat pemimpin dengan amanah dan mau berkorban demi kepentingan rakyat. Apakah itu benar atau tidak? Penjelasannya. Iya Mas Tommy ya, pertanyaan tadi ya memang benar. Jadi kalau kita mencari dalam pencarian ya Mas Tommy, dalam pencarian Tuhan yang berada dalam diri kita ya, kalau kita lewat dengan cara keburukan, kenistaan, pasti tidak akan ketemu. Kalau kita mencari sastra Jendro Hayuningrat, kalau kita belajar dalam diri kita sendiri sesuai dengan niat kebaikan diri kita sendiri, kita nanti akan melampaui itu semua Mas Tommy. Sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti dia nanti ketemunya di yang tiga ini Mas Amin.
sekti wicaksana. Dalam artian pemimpin itu tidak harus memimpin bangsa, negara atau lurah, RT, RW. Kita kecilkan dalam diri kita sendiri aja Mas Amin. Memimpin diri kita sendiri. Tingkatan mencari sastra jendro itu pasti ketingkatan ke dalam dunia spiritual, ada yang bilang ke makrifat. Pasti ketingkatan ke situ. Masalahnya tidak bisa kalau hanya dengan mencari sastra jendro, hanya dengan biasa lelaku yang biasa-biasa saja, spiritual yang biasa-biasa saja, tidak akan ketemu Mas Amin itu. Harus meniti tingkatan kan ya? Ya, ada tingkatan-tingkatan tersendiri untuk mencapai ke sastra jendro tadi. Dan untuk tingkatan yang paling tinggi itu apa Kang? Yang untuk mencapai atau bisa nanti kita bisa bertemu dengan sastra jendro dan Hayuningrat itu sendiri ya? Ya manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula kelawan Gusti itu Kang ya. Berarti dimulai dari belajar dari bawah ke atas ya. Naik ke atas sampai ke titik kita memahami diri kita sendiri, baik maupun raga kasar ini maupun raga halus. Bener kan yang Joko Umbaran tadi katakan, tidak seorang pemimpin lah istilah ya, tidak perlu kita memimpin bangsa, memimpin istilahnya dunia, yang penting kita belajar memimpin diri kita sendiri ya. Gitu Kang. Oke Kang. Jadi kita pimpin ke arah ke kebaikan. Oke, saya bisa menangkap itu kayak, dan itu pun juga saya pelajari tiap hari itu Kang. Kalau istilahnya kita dihadapkan dengan satu masalah, istilahnya tidak serta-merta emosi, enggak. Saya pelajari dulu gimana cara kita meredam hawa yang ada dalam diri kita itu, istilahnya dilerem nih dengan ditenteramkan. Nah, alhamdulillah dari situ saya bisa sedikit demi sedikit untuk mengikis emosi di situ Kang ya. Jadi belajar menata emosi. Rasa belas kasihan, terus menjaga ucapan, tingkah laku, itu kalau diterapkan Kang, dan saya pribadi merasakannya sendiri. Jadi sampai dulu pernah saya ketemu orang dibilang gini, kowe lek iso nesu goblok, lek ora iso nesu yo goblok. Kalau tidak kan? Bisa marah goblok, bisa marah ya goblok. Jadi situ ada, saya juga pertama pusing-pusing juga Mas, mencari titik temunya di mana. Oh, sekalinya ada titik di mana kita marah dan ada titik di mana kita tidak marah. Sastra Jendro Hayuningrat kadang-kadang adalah inilah puncak ilmu kejawen. Wejangan berupa mantra sakti untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan di dunia. Mantra ini dapat digunakan menjadi pembangkit gaib bagi sedulur papat. Selanjutnya, juga akan membangkitkan saudara pancor yang sering dipahami sebagai sukma sejati. Mereka yang mendapat wejangan itu akan meniti kesempurnaan. Nah, itu apakah benar Kang Joko, dan apa itu sukma sejati? Kalau orang Jawa, sebelum melangkah lebih dalam memasuki ke sastra jendro Mas Tommy, kita harus menemui sedulur papat dulu. Istilahnya mengetahui sedulur papat kan? Ya, kita harus mencari sedulur papat dulu. Gimana cara mencarinya? Banyak versi. Ada yang suruh mandi air 7 sumur, suruh puasa. Ada yang suruh puasa pati geni. Ada suruh puasa neton dina kelahiran. Nah, itu semua Mas Tommy. Itu semua untuk menemui sang sedulur papat tadi. Jadi belum sampai meniti ke sastra jendro. Itu masih jauh itu kan ya. Masih jauh, itu masih tingkat mendasar Mas Tommy. Itu tingkat dasar paling dasar sendiri sedulur papat lima pancar. Jadi kita harus mencari sedulur papat lima pancar dulu. Masih dia kunci.
Sedulur Papat Lima Pancer yang memegang kunci untuk bisa lebih ke dalam menemui Sastro Jendro Hayuningrat tadi ya. Jadi kenapa kok dibilang kunci Mas Tommy? Sedulur Papat tadi mengandung unsur Mas Tommy. Unsur bumi, banyu, barat, geni. Istilahnya 4 unsur alam itu Kang ya. Jadi 4 unsur alam itu yang ada dalam diri kita. Kalau untuk mencari sedulur papat itu sendiri Kang ya kan pasti ada versi-versi yang lain atau perbedaan versi. Mungkin kalau dari Kakang Joko Umbaran yang lebih tepat atau lebih istilahnya mencarinya dengan cara lebih cepat itu bagaimana Kang? Cara mencari sedulur papat yang lebih cepat yang lebih cepat yang untuk dipertemukan Mas Amin. Ya, untuk kita berjumpa dengan sedulur papat itu. Ya, kita dipertemukan. Istilahnya harus ketemu mencari dulu. Guru. Mencari guru yang bisa guru mempertemukan spiritual, yang bisa mempertemukan dengan kita dengan sedulur papat. Masalah kalau dengan cara orang-orang dulu Mas Amin ya. Puasa. Kayak puasa, ngebleng, terus bertapa. Kalau zaman sekarang enggak mungkin Mas Amin. Karena apa? Kita kecanggihan teknologi untuk kita harus mencari ini, kerja mencari ekonomi. Jadi tidak bisa kalau kita disuruh kayak orang zaman dulu. Jadi yang lebih cepat, terus tepat ya harus mencari guru yang bisa mempertemukan kita dengan sedulur papat Lima Pancer tadi. Jadi masalahnya kunci sedulur papat tadi yang memegang kunci untuk memasuki ke Sastro Jendro tadi. Kalau di kejawen dari Mas Tommy tanya tadi ya, kalau di kejawen itu suatu perguruan, jadi dia malah mencari Sastro Jendro dulu baru memunculkan sedulur papat. Tapi jalan yang sebenarnya kita harus mengenal yang 4 ini Kang ya. Masalahnya yang pegang kunci ini Mas Amin. Dan untuk yang 5 tadi yang sedulur papat 5 pancer, untuk pancernya sendiri itu Kang apa Kang? Ya sebenarnya yang pancer tadi ya Sastro Jendro Hayuningrat tadi itu Mas. Yang sebenarnya. Oke Kang, kalau untuk sedulur papat sendiri itu wujudnya apa ya, seperti saya ini wujud raga wujud ini atau yang lain? Ya seperti wujud masing-masing manusia itu sendiri. Jadi kalau saya ya mirip saya gitu. Enggak persis loh, mirip. Mirip sama persis itu beda. Dan itu bisa Mas itu kita kalau pengen ketemu tapi ya harus dipertemukan dulu. Kalau mencari kayak orang zaman dulu Mas, sepuh-sepuh zaman dulu mencari dari nol kan, dia cuma dibilangin sama gurunya, habis itu suruh mencari sendiri. Kalau itu lebih sulit Kang ya, ekstrim. Karena tidak ada yang mengarahkan langsung gitu. Dan ekstrimnya lagi Kang, gini Mas, kalau bukan aslinya itu Mas ini bahaya. Masalahnya dikhawatirkan bisa melenceng nanti ya. Jadi akhirnya malah enggak mengarah ke kebaikan, akhirnya mengarah ke jalan yang istilahnya sesatan. Ya, mungkin dari Mas Tommy ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Kakang Joko. Sastro Jendro Hayuningrat atau bisa untuk sekarang menjadi ilmu kesempurnaan jiwa, sering dianggap sebagai ilmu kuno rahasia yang tak boleh diajarkan secara bebas. Jadi Kang Joko bilang kita harus memiliki kunci terlebih dahulu. Dan gimana untuk orang yang mencoba untuk mempelajari Sastro Jendro Hayuningrat sebelum kita membuka kunci? Apakah mereka menjadi sedulur papatnya itu gak karuan atau sampai pun menjadi kayak stres itu gimana? Oke, jadi gini Mas Tommy, kalau sedulur Nusantara ya pengen belajar mencari Sastro Jendro Hayuningrat ya, satu harus mencari guru, dan guru yang dicari harus istilahnya benar-benar matang ya, istilahnya paham betul sudah mendapat jalur-jalurnya, tingkatan yang lebih sangat tinggi.
dan tahu betul jalur-jalurnya untuk mempelajari seorang itu sendiri. Dan Mas Tommy tadi bilang kalau masalah kunci Sedulur Papat Ilmu Pancar ya, itu harus guru yang pertemukan dulu, guru pertemukan Sedulur Papat Ilmu Pancar, baru mempelajari lebih dalam lagi untuk mencapai tingkatan yang ke arah Sastro Jendro Hayunerat. Memang itu memang rahasia. Itu kalau dibilang rahasia, kalau dari salah suatu peguruan apa paguyuban ya Mas Amin ya, itu pasti rahasia. Masalahnya tidak boleh belajar hanya dengan buku Mas Amin, itu harus ada guru wujud lah istilahnya kan ya. Harus guru dan dia membimbing. Dan kan saya pernah dengar Kang itu belajar dari situ, tapi dari guru gaib itu gimana Kang efeknya nanti Kang? Kalau dari guru gaib satu ya pasti ada melesetnya Mas Amin. Pasti ke arah yang kurang pas gitu mungkin ya. Terus ada juga di semeraut Pak Amin. Masalahnya guru gaib, namanya gaib itu alamnya sudah beda Mas Amin. Terus kita yang digurui ini hidupnya di alam dunia yang kita cari. Karena pasti beda, selisih paham lah itu Mas. Pasti itu kan. Ya beda kalau nabi-nabi beda Mas Amin. Kelasnya sudah beda jauh. Gak gitu. ada gurunya kalau itu. Kalau kita ini kan manusia biasa, jauh dengan nabi-nabi. Jadi kita juga harus belajar dari sesama atau cari guru yang spiritual yang mungkin sudah mumpuni lah. Karena ya benar yang dibilang Mas tadi, memang itu rahasia sifatnya. Sebenarnya bersifat rahasia itu Kang ya. Saya cuma menjelaskan secara nasional ya Mas. Tapi kalau kita ingin belajar tentang Sastro Jendro Hayunerat dan tidak ada guru yang membimbing, mungkin tidak akan pernah ketemu kan? Ya pasti ketemu yang tadi kayak jin-jin. Jadi akhirnya malah tersesat lebih jauh. Dan Mas Amin mungkin pernah dengar ya, kalau orang sudah ke tahapan Sastro Jendro itu Mas Amin, itu tidak ada rahasia Mas. Istilahnya bahkan di dunia ini sudah tidak ada rahasia kan. Istilahnya kalau kita mau ke sana ada apa nanti kita sudah tahu. Bahkan sampai ajal pun Kita tahu. Harinya apa, tanggalnya berapa, jam berapa kita sudah tahu kan ya. Yang dimaksud bukan rahasia di situ kan ya. Kalau orang Jawa ya tadi ilmu manunggali kaula Gusti tadi. Istilahnya perjalanan hidup kita ke depan itu semua sudah dibuka kan ya. Masa dibilang kitab teles kalau orang Jawa bilang. Nah, kalau kitab garing itu ya seperti kitab dari agama itu sendiri. Kalau kitab teles ya dari yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, untuk lagi ada pertanyaan Kang Joko agak panjang. Ya. Sastro Jendro disebut pula sastra cetak, suatu hal yang mengandung kebenaran, keluhuran, keagungan akan kesempurnaan penilaian terhadap hal-hal yang belum nyata bagi manusia biasa. Karena itu ilmu Sastro Jendro disebut pula sebagai ilmu atau pengetahuan tentang rahasia seluruh semesta alam beserta perkembangannya. Jadi tugasnya ilmu Sastro Jendro Hayunerat ialah jalan atau cara untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dan pertanyaannya adalah, apakah sangat perlu untuk belajar Sastro Jendro di zaman milenial ini? Dan apa yang dimaksud dengan kesempurnaan hidup dalam zaman sekarang? Ya sangat penting ya dalam zaman milenial ini ya Mas Tommy. Nah, sangat penting sekali karena banyak sekali di sosmed ya berita-berita gempar kiamat apa. Kalau kita tidak mencari jati diri kita sendiri, kita bisa gila Mas Amin. Kalau melihat dengan berita-berita seperti itu kan ya. Tadi, ya bisa gila sendiri kita.
kiamat bentar itu lagi apa? kiamat. Ada video cahaya, aduh kiamat, ya kan? Ada suara dentuman di langit, aduh kiamat. Loh, karena apa? Dalam diri kita tidak ada pendirian. Tidak ada pegangan yang kuat kan ya. Terus di dalam sastra Jendro itu sendiri ya Mas Tommy ya, dalam diri manusia satu dengan manusia lain itu ada tingkatan sendiri. Jadi ada tingkatan tersendiri ya. Ada yang Mas Tommy bilang tadi kalau mencapai ranah sastra Jendro ya bisa mengerti perkembangan dunia ya Mas Tommy ya. Yaitu dalam diri manusia itu sendiri sebenarnya dia tingkatannya di mana? Sampai tingkatan apa gitu. Jadi kalau dalam diri manusia satu sama diri manusia satunya lagi itu sudah beda Mas Tommy. Memang ada. Jadi saya dulu pernah ketemu dengan salah satu orang ya Mas Tommy, teman. Jadi dia itu kayak pekerjaannya itu kayak apa? Sibuk dengan bukan dengan duniawi Mas Amin, dengan membenarkan jagat ini. Dia memang jatah dia, jatah. Mungkin tuh istilahnya jatah dari Tuhan gitu kan ya. Jadi nggak semua orang kalau sudah ketemu di ranah sastra Jendro itu Mas Tommy, semua orang tahu waduh ini dunia nanti akan begini, kemajuannya akan gini. Tidak semua. Jadi mungkin dari 100 orang yang mencapai tingkatan sastra Jendro tadi Mas Amin, paling satu. Itu enggak semua orang berarti Kang ya. Dan untuk seperti dibilang Mas Tommy tadi, untuk mencapai atau sarana mencapai kesempurnaan hidup Mas Tommy ya, itu gimana Kang? Iya itu memang benar. Kalau kita mencari sastra Jendro dengan yakin dan benar, kita akan mencapai kesempurnaan hidup atau hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna. Sebenarnya dalam kesempurnaan hidup itu Mas Amin, ya kita hidup, kita model gimana tahu, tahun gimana jadinya begini tahu. Ya kayak tadi tuh Mas Amin, meninggal kita tahun berapa tahu. Tidak ada rahasia di yaitu dunia kan sempurna. Kalau orang Jawa bilang kan? Bali Sampurno. Tahu dia lahir hari apa, tahu dia meninggal hari apa. Kalau biasanya kalau Bali Sampurno ya Mas Amin ya, kalau orang Jawa umpama lahirnya Senin Pon, nanti meninggalnya ya Senin Pon. Itu kayak yang dinamakan Bali Sampurno. Jadi gitu. hari lahirnya sama dengan hari kematian. Hari ya bukan tanggalannya. Ya. Tapi kalau mencapai arah ke situ kita harus benar-benar belajar yang lebih dalam lagi kan ya. Dalam Mas Amin kalau itu. Dan anak-anak zaman milenial sekarang harus banyak belajar seperti itu. Dan saya rasa untuk tahun-tahun milenial seperti sekarang ini malas atau bahkan jarang sekali Kang ya kalau. Dan bahaya lagi ya setelah Nusantara, kalau Anda melihat di sosmed ada doa-doa ini suruh belajar baca 100 kali nanti bisa begini, jangan percaya ya setelah Nusantara. Kalau sampean ragu, tanya ke sesepuh atau kiai atau apalah. Jadi ditanyakan, disogehkan kalau orang bilang ini benar atau enggak gitu. Pak sepuh ini kok ada di sosmed kayak gini, ini benar apa enggak? Tanyakan ke sepuh. Iya, memang saya sendiri sering melihat itu Kang ya, kalau hidupnya ingin istilahnya bergelimang harta, baca ayat ini atau mantra ini sekian, baca 100 sekian. Itu kadang-kadang saya sendiri banyak nggak percayanya kalau nggak dari dalam diri kita sendiri. Jadi gini ya Sri Nusantara, kalau Anda dengar ilmu sastra Jendro Hayung Ningrat, Anda bingung, baru Anda beli buku belajar sendiri, nanti malah bisa-bisa gila.
nggak bisa tercapai tujuannya, tapi yang dapat kita stres mungkin ya. Masa itu ilmu tingkat tinggi lebih baik sedulur Nusantara cari orang yang sesepuh yang benar-benar menguasai ketahapan sampai ke situ. Ya pesan saya sedulur Nusantara tadi, jangan percaya di sosmed ya. Kalau belajar di sosmed bahaya, bisa tersesat malahan. Lebih baik belajar langsung cari ke guru yang atau guru secara spiritual langsung yang membahas tentang sastra Jendro. Mungkin untuk sedulur Nusantara semua yang penasaran atau ingin tahu lebih dalam tentang sastra Jendro, bisa langsung lewat WA dan kita selalu siap untuk merespon atau membalas apa yang dipertanyakan dari sedulur Nusantara semua ya. Oke ya. Oke ya, sampai sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, semangat.